Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Marsha Erlita. Saya dari kelas 1. Di sini, saya akan mengobservasi tentang pulpen. Seperti yang kita ketahui, pulpen biasanya digunakan untuk menulis, membuat laporan, membuat struk belanja, dan untuk menulis yang lain-lain. Oke, di sini kita sudah mengetahui bahwa pulpen itu memiliki jenis yang beragam. Dan biasanya untuk menulis atau mengerjakan tugas sekolah, kita juga mempunyai kriteria pulpennya masing-masing. Biasanya pulpen itu mempengaruhi tulisan kita. Jadi setiap kita menulis dengan berbeda pulpen, itu juga membuat tulisan kita berbeda juga. Oke, di sini saya sudah mempunyai berbagai jenis pulpen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua pulpen ini. Dua pulpen ini memiliki jenis yang berbeda. Yang pertama itu ada pulpen per yang seperti ini. Biasanya pulpen yang seperti ini itu memiliki tinta di dalamnya. Tentu saja tintanya ini berwarna hitam karena tinta hitam itu biasanya hanya boleh biasanya untuk kita mengerjakan tugas sekolah hanya boleh menggunakan tinta yang berwarna hitam. Di sini kenapa pulpen ini itu tidak ada tutupnya seperti pulpen yang seperti ini. Nah, pulpen yang seperti ini itu juga sama, mempunyai ujung yang lebih runcing. Tentunya juga gelnya ini sama, tintanya ini sama-sama berjenis tinta gel. Oke, jadi kenapa pulpen ini ada tutupnya dan satu lagi enggak? Karena kalau pulpen yang ini itu didesain khusus seperti ini, jadi pulpen yang seperti ini itu sudah pasti harus ada tutupnya. Karena kalau tidak, pulpen ini akan meluber kemana-mana dan mencoret walaupun kita tidak menggunakannya. Jadi misalnya kalau kita taruh di tempat pensil tanpa ada tutupnya, itu akan merusak tempat pensil kita, akan menjadi kotor. Nah, sedangkan kalau pulpen gel yang per seperti ini, itu tuh tidak sengaja didesain dengan tidak ada tutupnya karena ini itu bisa digini-giniin. Nah, terus ini tuh kalau diperhatiin di ujung sini ada bola-bola kecil yang biasanya itu kalau kita menulis itu tuh bolanya tuh akan gerak-gerak gitu karena untuk mengontrol tinta yang keluar. Oke, jadi selain saya mempunyai bentuk-bentuk yang seperti ini, sebenarnya ada juga macam-macam pulpen yang bentuknya itu beragam. Terus yang pulpennya isi tintanya juga warna-warni, ada yang warnanya merah, biru, terus hijau, dan biasanya ada pulpen yang satu pulpen ini ada 6 warna, ada 4 warna, 3 warna, macam-macam seperti itu. Dan itu juga sama, dia tidak memakai tutup, dia memakai per yang bisa seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, tapi hanya bedanya itu ini hanya satu warna, yaitu warna hitam. Dan kalau pulpen yang saya jelaskan tadi itu berwarnanya macam-macam. Oke, selain ada tinta yang berwarna hitam, pulpen juga memiliki berbagai varian warna untuk tintanya. Jadi kemungkinan itu ada warnanya merah untuk mungkin nilai para guru untuk menilai tugas murid-muridnya. Terus biasanya yang paling familiar itu adalah yang tinta warna hitam seperti ini. Nah, ini tuh untuk anak muridnya mengerjakan tugas. Kenapa sih kok nggak boleh pakai tinta yang macam-macam gitu? Karena supaya tugas ini lebih tertata rapi dan tidak sama dengan tulisan guru saat mengoreksi. Jadi bisa dibedakan
warna tinta untuk muridnya dan warna tinta untuk gurunya. Dan juga di sini pulpen itu tempatnya tuh beda-beda teman-teman. Jadi ada yang tempatnya seperti ini. Nah ini biasanya digunakan untuk siswa-siswi yang ke sekolah menggunakan ini. Nah ini tuh gunanya untuk menaruh alat-alat tulis seperti pulpen salah satunya. Nah di sini punya saya isinya ada gunting untuk menggunting kertas, lalu ada penghapus. Kalau ada penghapus sudah pasti ada pensil. Kalau sudah ada pulpen berarti harus ada tip X-nya. Oke, nah untuk yang ini saya gunakan di meja belajar saya. Kalau saya ingin mengambil pulpen, jadi tempatnya di sini teman-teman. Jadi ini tuh isinya ada spidol. Lalu spidolnya itu juga saya mempunyai 2 macam. Itu spidol papan tulis yang ukuran lebih besar dan juga spidol untuk yang kecil, yang lebih kecil. Oke. Sama ya. Nah, kalau yang ini gunanya untuk di meja belajar, kalau yang ini saya biasanya gunakan untuk kalau saya ke sekolah. Jadi saya kalau ke sekolah hanya cukup membawa ini aja. Nah, ini tuh udah include ada semuanya yang saya butuhin untuk mengerjakan tugas di sekolah. Oke, biasanya tempat pulpen ini atau tempat pensil ini juga mempunyai berbagai macam jenis, teman-teman. Tapi kalau saya hanya ini aja supaya simple gitu. Oke, sekian kemungkinan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini karena mungkin perkembangan zaman sudah makin maju, jadi banyak yang orang yang berkreasi tentang cara pembuatan pulpen seperti itu, dan juga model-model pulpen tuh sekarang tuh sangat beragam sekali, teman-teman. Ada juga pulpen yang bisa dihapus, karena setahu kita kan kalau sudah pulpen, tidak bisa dihapus seperti kita menghapus coretan pensil dengan penghapus kan. Nah, biasanya ini tuh pernah ada yang ini tuh benar-benar pulpen yang seperti ini, pulpen gel seperti ini itu bisa dihapus. Tapi penghapusnya itu penghapus khusus teman-teman yang udah ada bawaannya tuh dari pulpen sendiri. Jadi satu pulpen ini di atasnya tuh biasanya sudah include penghapusnya teman-teman. Jadi penghapusnya tuh kayak sebuah silikon kecil gitu yang di sini warna putih. Nah, nanti kalau itu bisa dihapus gitu. Terus habis itu tapi kalau bagi saya sendiri, saya kurang serak memakai pulpen tersebut karena walaupun lebih efisien, walaupun bisa dihapus, walaupun lebih praktis dibandingkan pulpen yang dihapusnya dengan tip X, tapi tinta dari pulpen tersebut itu tidak terlalu nyata yang seperti pulpen gitu teman-teman. Mungkin karena itu bisa dihapus, jadi tintanya itu tinta yang khusus untuk didesain untuk dihapus teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi itu adalah minat aja nih teman-teman. Kalian mau yang tinta seperti apa? Oke, biasanya kalau favorit saya itu pulpen ini teman-teman. Nah, ini salah satu pulpen yang enak dipakai menurut saya, yang membuat tulisan saya jauh lebih mending dibandingkan pulpen yang seperti ini. Nah, biasanya kalau pulpen itu di sini tengah-tengah untuk kita bagian menulis seperti ini, itu tuh ada silikonnya teman-teman. Nah, ini bisa mencegah supaya kalau kita menulis, tangan kita tuh tidak sakit teman-teman. Jadi tangannya tuh nggak lecet. Kan biasanya kita kalau nulis lama gitu nanti tangannya tuh lecet atau perih atau gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah ada kayak gininya itu sudah bisa dijamin teman-teman. Bisa dijamin 80% itu tangannya nggak lecet, nggak berdarah sampai segitunya. Nah, oke, di sini saya baru keingetan lagi kalau biasanya kita menulis kan seperti ini ya teman-teman, seperti ini tangannya. Kalau nggak seperti ini, nah ini tuh lipatan jari kita beradu sama badan pulpen. Nah,
ini bisa terjadi itu tangan kita bisa lecet-lecet gitu teman-teman. Nah, karena zaman sudah berkembang, jadi banyak juga yang sudah membuat plester khusus untuk jari yang di sini teman-teman. Nah, jadi ini bisa dilindungi dengan plester tersebut. Nah, plester tersebut juga memiliki banyak bentuk teman-teman, dan variannya juga beda-beda, lebih unik, estetik, dan lucu-lucu. Nah, di situ tuh bentuknya seperti Hansaplast yang roll, tapi ini bahannya tuh lebih seperti kasa teman-teman. Lebih seperti kasa, jadi halus di kulit dan tidak membuat lecet. Oke.